Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Zahratul Mufidah, mahasiswi IAIN Kediri, jurusan Psikologi Islam. Kali ini saya akan melaksanakan PPL dari rumah yang mengangkat sebuah kasus bertemakan klinis anak. Dalam kasus ini, klien saya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun, berinisial D, yang memiliki masalah kesulitan belajar. Dari hasil observasi yang saya lakukan adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun tinggal di rumah bersama ayah dan kakaknya karena ibunya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Kemudian ayahnya juga bekerja dari pagi sampai sore sehingga dia di rumah bersama kakaknya dan bermain bersama teman-temannya. Di rumah tempat tinggalnya, dia berdampingan dengan nenek dan tantenya. Dia juga memiliki banyak teman yang banyak, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Dia biasanya mengerjakan tugas sekolah dengan bantuan kakak atau terkadang tantenya. Dia juga belajar mengaji di TPQ setiap sore hari. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan data bahwa dia seorang anak perempuan yang merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Dia lahir di usia kehamilan 9 bulan dengan berat badan 3 kg dari seorang ibu yang berusia 32 tahun pada waktu itu dengan pendidikan terakhir SMP. Dia lahir secara normal dan riwayat kelahiran spontan tanpa kendala. Riwayat imunisasi dasar lengkap, tidak memiliki gangguan tidur, memiliki banyak teman baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Aktivitas yang dilakukannya setiap hari dengan bermain dan belajar. Ketika marah, dia menunjukkan perilaku menangis, tidak takut atau biasa saja ketika bertemu dengan orang lain atau orang yang baru dikenal. Dia ditinggalkan ibunya bekerja di luar kota ketika berusia 3 tahun. Harapan orang tua kepada anak agar anak bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Orang tua juga menanamkan pendidikan nilai-nilai agama kepada anak dengan menyerahkannya pada TPQ. Klien saya dapat disimpulkan mengalami kesulitan belajar karena memenuhi kriteria diagnostik gangguan belajar spesifik berdasarkan DSM-5. Adapun kriterianya yaitu yang pertama, tidak akurat atau lambat dan perlu usaha keras untuk membaca kata. Perilaku yang ditunjukkan yaitu salah mengeja suku kata. Kriteria yang kedua, sulit memahami arti yang dibaca. Perilaku yang ditunjukkan adalah salah dalam melafalkan kata, sehingga mengakibatkan tidak bisa atau sulit memahami arti yang dibaca. Kriteria yang ketiga, yaitu kesulitan mengeja. Perilaku yang ditunjukkan yaitu dengan mengeja dengan lemah, kemudian salah dalam menggabungkan kata. Kriteria yang keempat yaitu kesulitan menulis. Dengan perilaku kesulitan dalam menggabungkan kata. Kriteria yang kelima yaitu kesulitan memahami angka atau perhitungan angka.
dengan menunjukkan perilaku salah dalam menghitung angka. Kriteria yang keenam yaitu kesulitan dalam penalaran matematika. Klien mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah perhitungan. Kriteria yang ketujuh yaitu kemampuan akademik jauh di bawah ekspektasi anak seusianya. Klien memiliki kemampuan di bawah tuntutan akademik. Kriteria yang ke-8 yaitu kesulitan belajar dimulai sejak usia sekolah. Namun, klien mulai terlihat ketika tuntutan akademik di sekolah melampaui batasan kemampuannya. Kriteria yang ke-9 yaitu kesulitan belajar bukan karena tunagrahita, gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan mental lainnya, hambatan psikososial, kurangnya penguasaan bahasa dalam instruksi akademis atau instruksi edukasional. Karena klien saya adalah anak yang normal, tidak memiliki gangguan, dan bisa berinteraksi dengan baik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa klien merupakan anak perempuan berusia 8 tahun dengan tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya, memiliki kondisi fisik yang sehat, tetapi memiliki hambatan dalam membaca, yang akhirnya mempengaruhi performa belajarnya di sekolah. Rancangan intervensi yang akan diberikan yaitu dengan menerapkan modifikasi perilaku dengan memberikan reinforcement positif. Yaitu yang pertama, memberikan kesempatan pada anak mengerjakan tugasnya sendiri, hindari atau minimalisir bantuan yang sebenarnya anak bisa mengerjakannya sendiri. Yang kedua, yaitu memberikan penghargaan kepada anak jika dia bisa menyelesaikan sendiri tugasnya. Penghargaan tidak harus berupa uang atau barang. Penghargaan bisa berupa pujian, jempol, pelukan, kasih sayang, belayan, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu membiarkan anak menerima resiko jika tugasnya tidak selesai, agar anak bisa belajar tanggung jawab dan selalu menyelesaikan tugasnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa klien merupakan anak perempuan berusia 8 tahun dengan tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya, memiliki kondisi fisik yang sehat, tetapi memiliki hambatan dalam membaca, yang akhirnya mempengaruhi performa belajarnya di sekolah. Gangguan belajar spesifik yang paling sering terjadi pada anak adalah ketidakmampuan membaca, sebagaimana disebutkan tadi. Identifikasi gangguan belajar pada anak berdasarkan pendekatan klinis. Peran keluarga sangat penting dalam pemberian intervensi agar anak mendapat perhatian dan peran dari orang tua, sehingga anak dapat mengatasi masalah belajarnya dan mencapai cita-citanya.